Halo, kita buat TV di Blender. TV tabung. Pencet X. Oops, maaf, SY. Segini TV cukup, I think. Pencet tab mode, Ctrl R. 3. Yang ini Ctrl mode 2. Kita insert face depan. Pencet I. Oke, segini cukup. Kita ke vertex, lalu kita scale ujung ini jadi TV. Oke, udah membentuk TV. Layarnya kita extrude ke dalam. Pencet E lalu pencet X. Kira-kira segini lah ya. Terus kita pilih dua di tengah ini, pilih dua kotak di tengah ini. Kita pencet G habis itu X. Nah, TV udah jadi, tapi aku mau tambahin tombol di sampingnya. Kita bisa lebarin G, X. G, Y. Kalau kita pencet G, X itu ke belakang. Kita maunya lebarin dia ke samping, jadi G, Y. Tergantung koordinat teman-teman. Kalau teman-teman bikin TV di sini, maka teman berarti harus G, X untuk sampingnya. Tapi kalau teman bikin di sini, memang harus G, Y. Oke, TV kelihatan udah jadi. Kita coba bikin tombolnya. Saya bikin tombol yang simpel aja. Kita menggunakan silinder sebagai volume dari TV tersebut, sama kita bikin tombol power. Oke, aku pencet Z untuk ubah ke wireframe. Aku rotate. Untuk dia pas, jadi tidak rotate begini, teman bisa klik Ctrl R, Ctrl sampai 90 derajat. Oke, enter. Lalu saya pilih ke depan. Teman bisa menggunakan shortcut G atau rotate R atau S scale, atau juga teman bisa pakai pencetan di samping kiri ini. Teman-teman tinggal bisa move, tapi karena saya lebih suka pakai shortcut, maka saya tidak butuh begituan. Jadi saya hanya menggunakan keyboard, dan itu jauh lebih efisien menurut saya. Lalu kita kecilin S kecil, lalu kita dekatkan ke TV-nya. Kita pas posisi dulu G, Y. Lalu kita edit di tab mode, edit mode. Aku pencet G, X. Nah, kalau teman-teman pengen nempelin di TV, ini kan keluar nih. Maksudnya tidak nempel di dalam TV tersebut. Teman bisa pakai snap. Teman-teman bisa pakai vertex, teman-teman bisa pakai edge, teman-teman bisa pakai face. Tentu aku tetap pakai vertex. Jadi pastikan ini juga di tengah. Saya tekan novel G, X. Nah, dia bisa. Pokoknya yang lingkaran ini itu adalah tempat dimana select and move di situ.
Kalau teman-teman, oh ya jangan lupa save setiap apapun yang teman perbuat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, oke, kita udah save. Nah, teman-teman, ini udah save as, ini juga udah ada. GX, nice. Nah, untuk kan ini select and move di pinggir, untuk ke tengah yang teman-teman bisa pencet objek. Teman-teman pilih di sini saya masih salah, tapi urus selection to object harusnya. Oh sorry, di set origin. Origin to geometry. Nah, di teman dia sudah di tengah. Nah, kita bisa buat Shift A, tombolnya kita menggunakan UV sphere. Nah, teman-teman kalau untuk sphere, teman-teman bisa menggunakan dua. Teman-teman bisa pakai UV sphere atau teman-teman dari box. Shift A, cube. Nah, di sini cube. Sorry, maaf. Y dulu GZ. GX. Nah, teman bisa di sini teman tambahin subdivision surface. Nah, dia seperti lingkaran. Semakin dia tinggi angkanya, dia akan semakin membentuk lingkaran. Di sini saya cukup pakai 2 saja. Nah, teman bisa bukan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah ketika teman menggunakan UV sphere, di atasnya sini ada menjadi segitiga. Tuh, di atasnya dia menjadi segitiga, kan dia menjadi satu semuanya. Sedangkan kalau teman menggunakan cube, maka dia kotak. Nah, untuk tombol saya lebih menggunakan kotak. Ini saya memberikan nama dulu adalah TV. Lalu ini adalah volume button. Lalu bisa pencet F2 untuk merename. Pencet objek lalu F2. Aku coba rotate. Minus 90. Nah, teman-teman ketika teman-teman mau men-select, teman-teman jangan hanya select begini. Karena dia hanya mendelete di dalam ininya. Kalau kita mau delete semuanya, maka kita harus pencet Z ke wireframe. Kita pilih semuanya. Baru kita klik delete. Nah, seperti biasa, kita deketin ke objeknya. GX. Karena langsung nempel karena snap saya masih nyala, sih bisa matiin snapnya. Lalu scale. Lalu saya majuin lagi ke X. Nah, kalau untuk ini snapnya kita nyalakan kembali ke X. GX. Nah, lalu saya ke atasin. Nah, teman-teman kalau dari sini teman-teman mau center ini line pakai snap, maka dia akan nempel akannya di sudut. Tapi kalau teman-teman di atas, tapi teman-teman mau nempelin ke bawah, maka yang nempelnya akan adalah sudut yang sini. Oke, kita matiin snap karena kita nggak butuh. Nah, kita bisa turunin. Mungkin masih kegedean. Scale lagi. Kita pakai snap. Oke, udah.
Lalu baru kita rapiin ya. Snapnya saya matiin dulu. GY. Oke, TV-nya saya bawa ke atas. GZ. Kita buat mejanya sekarang. Shift A, plan atau cube terserah karena sama. Jadi aku coba plan kali ini. Kita buat lantai dulu. Aku scale. Mungkin ruangannya segini. Lalu aku maaf, ini di rename dulu biar aku namanya floor. Ini power button F2. Ketahuan perlu merename karena biar supaya teman-teman nggak bingung ini objek apa, gunanya apa. Ini volume button, oke, sudah. Nah, aku coba buat Shift A cube, dari cube. Nah, kalau teman-teman merasa kok ini di bawah spawnnya, coba teman-teman pencet Shift lalu klik. Nah, maka dia pindah. Lalu aku Shift A cube. Dia milih spawn di atas. Aku coba kecilin ini sebagai bentuk meja. Teman bisa tap mode, edit mode, lalu G. Soalnya saya lupa, maaf, no wireframe. G X Z, maaf. Z terus G. Salah, segini cukup. GZ meja segini cukup. Oke, saya dekatkan dia ke TV. GY. Nah, teman-teman, kenapa perlu pencet GX, Y, Z? Karena kalau teman pencet G, dia akan melayang kemana. Kalau teman mau lurus ya, maka GY sesuai dengan arah panah yang ada di atas ini. Lalu saya setting GY, GX untuk ini, GY, GX. GY ini kecilin sedikit. Bisa rename namanya table. Kita buat kakinya sangat simpel. Shift cylinder. Nah, teman-teman, kalau mau fokus mengerjakan satu project, teman bisa pencet tanda miring. Maka dia hanya fokus pada dua objek saja. Kalau misalnya saya mau hanya fokus untuk membuat kakinya, maka saya menghide biar supaya tidak mengganggu. Oke, kita kecilin dulu kaki mejanya, pencet G. Kita kecilin lagi S, karena bagian sini masih ketebalan G. Nah, kita coba tab mode. Kita atur. Kita perbesar dia. Kita pencet S, kita kecilin. Yang ini saya juga kecilin karena saya merasa terlalu besar. Nah, baru kita miringkan G, Y. Oke, udah oke belum?
Kita bisa duplicate sekarang, Shift D. Bentar. Maaf. Shift D, X, Shift D, X, Shift D itu maaf, Y untuk duplicate. Nah, teman-teman nggak perlu rotate ketika dia begini, teman-teman nggak perlu rotate ya. Justru teman-teman bisa menggunakan mirror Y global. Nah, seperti itu. Lalu kita balik lagi di aspek awal. Saya pilih semuanya kecuali lighting. Lalu saya turunkan G Z, turunkan sampai dia menapak tanah. G Z. Oke, TV udah jadi. Apa yang kurang? Kita buat antena. Maka aku buat antena dari cube. Jadi aku pencet TV dan cube, lalu kita tanda miring lagi biar kita bisa fokus mengerjakan dua objek ini. Pencet G lalu Z. Nah, kenapa dia masih kotak ketika teman tap mode? Karena di subdivision surface teman-teman harus mengapply dulu, baru dia bisa. Nah, kalau teman tanya kenapa saya menggunakan UV sphere, karena tombol ini hanya tombol. Sedangkan ini kita akan buat antena, dimana nanti kita akan buat kupingnya. So, untuk gampang connect-nya, saya lebih gampang menggunakan cube. Oke. Balik lagi kita fokus ke buat antenanya. Ke wireframe kita hapus bawahnya, lalu kita pindahkan dia ke sini. Untuk ini saya pakai snap. Masih terlalu besar, tapi bisa kecilin. Oh iya, ada satu kelupaan, saya Ctrl Z. Nah, saya lupa membuat duplikatnya. Shift D, saya taruh di sini. Karena dia ada antena, kita kecilin. Baru yang ini kita bisa hapus. Del face J, baru kita ke tengah. Oke, menurut teman-teman mungkin ini masih kegedean, jadi kita kecilin lagi. Ini juga kegedean, kita kecilin. Udah, kita fokus lagi ke dua objek ini. Nah, oke, kita balik ke solid. Nah, aku coba buat lingkaran di dalam objek ini yang aku select. Aku coba insert I. Nah, dulu aku pakai loop tools. Aku download di file, di edit, preference, add-ons. Nah, ini biasanya dia ada namanya loop tools. Teman-teman bisa centang atau enggak teman-teman download di Blender add-on. Teman-teman download loop tools, tapi saya nggak tahu, nggak ada karena kemarin tuh ada di ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita langsung pencet circle, langsung dia menjadi. Atau kalau teman-teman nggak punya loop tools, teman-teman bisa menggunakan alternatif, yaitu Alt Shift S. Maaf. Nah, dia akan menjadi lingkaran seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya loop tools, teman Alt Shift S.
Kalau dia tidak bisa, maka teman bisa pencet to sphere. Nah, teman bisa sama saja. Cuman saya tetap menggunakan loop tools. Loop tools karena dia jauh lebih rapi untuk lingkarannya. Ini kita juga sama. Oh ya, objek ini kita bisa ke join Ctrl J. Sini juga sama. Nanti saya akan taruh loop tools filenya di drive di YouTube. Insert loop tools circle. Kita bisa kecilin as. Nah, ini baru kita gabungkan ke sini. Brush face. Teman-teman bisa pakai brush face atau teman-teman delete. Teman-teman bisa delete lalu teman-teman extrude edge-nya. Cuman ini terlalu makan waktu, lalu teman-teman merge satu persatu nanti seperti ini. Merge at last, cuman ini terlalu makan banyak waktu, jadi kita akan menyingkatnya dengan brush face. Bila kalau teman merasa ini terlalu terbesar, teman bisa scale. Kenapa begini? Karena saya hanya menselect setengahnya, maka saya perlu ke wireframe. Lalu saya pencet S, kita kecilin karena antena tidak segini tebalnya. Lalu kita pencet S atau teman bisa pencet S 2 kali, tapi saya bisa S 2 kali karena dia tidak merubah apapun. Kalau teman pencet S, maka dia akan menjadi lebih kecil, tapi dia turun ininya. Kalau teman pencet S, dia akan tetap sama. Oke, nah gimana cara buat satunya lagi? Teman-teman bisa select lalu teman delete. Kita nanti pakai mirroring. Oke, kita bisa tengahin dulu kursornya. Set origin to geometry. Di tengah. Nah, aku pencet shift klik di sini, jadi biar kursornya ada di sini. Aku berarti object set origin to 3D kursor. Nah, baru teman-teman mirror. Teman-teman langsung pencet Y. Tapi kok ada 2 karena dia ada double, maka teman-teman bisa nonaktifkan X. Z adalah teman ke bawah. Oke, nah teman-teman nggak perlu merge lagi tengahnya karena bila teman-teman ini kelihatannya kan ada 2 garis, teman apply dia menjadi 1 garis. Oke, nah kali ini saya balikin lagi mirror karena saya mungkin masih sedikit edit lagi antenanya. Lalu aku sama GZ. Yang ini juga sama GZ. Aku pilih mejanya. GZ. Wait. Bentar. Nah, ini planning di sini GZ. Oopsie. GZ. Nah, ini bisa. Oke, antenanya aku benerin balik GX. Nah, sekarang udah selesai, kita coba buat temboknya. Teman-teman bisa duplikat yang di floor ini, shift D.
R control rotate. Teman tahan kontrol sampai di minus 90. Lalu teman pindahin ke tengah sini. Demikian juga ini. Shift di L, pencet G untuk pindahin. Saya coba rapiin. Mungkin temboknya terlalu tinggi, jadi aku pencet dua objek ini lalu aku tap mode. Kita turunin sedikit. Oh maaf, ini kita ke vertex di Z. Oke. Nah ini aku rename lagi menjadi antena. Yang ini aku rename lagi jadi wall, F2 wall. Ups, sorry, maaf, F2 wall, jadi F2 wall. Oke, tinggal merapikan. Lalu kamera, dia ada di sini. Ketika teman-teman bisa pencet scroll mouse, tapi dia keluar di kamera. Why? Maka teman masih ke N, view, lalu kamera to view. Teman bisa setting, bisa pencet shift untuk geser, scroll untuk jauh maju. Lalu teman bisa pencet scroll untuk mengatur. Ini saya mau dia di sini. Oke. Selesai, lalu teman bisa pencet 0. Kenapa? Karena teman-teman aktifin kamera to view, jadi teman nggak bisa keluar dengan pencet scroll. Maka kalau teman mau keluar, teman harus mati dulu kamera to view. Teman pencet, maka dia keluar. TV-nya mungkin saya sedikit mundurkan karena dia terlalu di tengah. GX kita mundurkan. Snapnya kita matikan. GX. Lalu kita balik lagi ke kamera, maka dia menjadi jauh. Kita balik lagi untuk mendekatkannya. Oke, sekarang kita tahap untuk menghalus-halusin ini TV. Lihat begini mungkin cukup berantakan. Kalau teman-teman balik ke kamera, teman-teman render image, pencet F12 untuk animation, control F12. Nah, hasilnya jadi kotak seperti ini, kelihatan nggak rapi. Nah, kita bisa pakai subdivision surface. Ini subdivision untuk smooth. Nah, render 2 biasa level viewport saya nggak diutak-atik. Kenapa? Karena level viewport ini hanya dia nampil di viewport. Nanti render tuh dia hanya nampil di render. Oke, di sini saya bisa tambahin edge untuk dia ini. Saya juga tambahin edge juga untuk dia ke sini. Oke, teman-teman, saya bisa tambahin 2 edge di sini. Kita tambahkan R, kita tambahkan edge. Kita juga tambahkan edge di sini. Nah, dia sudah terlihat bentuk TV. Kalau teman-teman mau matikan viewport, teman-teman bisa pencet ini.
Ini adalah supaya teman nampil pada saat teman pencet edit mode. Jadi ketika teman balik, teman tidak pencet edit mode, maka dia akan smooth object. Lalu saya tambahkan ketebalan, Ctrl B. Oke, nice. Jadi begini, jadi halus seperti TV. Antena juga saya tambahkan subdivision. Saya bisa pindahin ke atas untuk halus. Kita bisa untuk lingkaran kita tidak apa-apain, kita bisa tambahin garis di tiangnya ini, lalu kita bevel garisnya sehingga dia menjadi seperti ini. Kenapa demikian? Karena masih mirror. Menjadi seperti ini karena mirror. Nanti kita akan rapikan vertex di sini. Karena dia kalau vertex rapi, ketika teman-teman pencet mirror, maka dia langsung otomatis. Tapi karena ini sebenarnya tidak rapi, jadi dia makanya tidak otomatis. Nanti kita akan rapikan. Oke, meja tidak perlu di subdivision karena dia mengkotak. Ini tidak perlu. Nah, volume button saya hapus belakangnya karena belakangnya saya tidak menggunakan. Nah, lalu di sini saya pencet, saya sedikit kontrol bevel. Nah, oke, sudah. Oke, TV kita sudah jadi. Kita lanjut lagi. Aku coba buat atapnya, Shift D, yang lantai aku copy, Z, ya lurus. Aku nyanyi snap, aku namain atap. Yang ini floor, udah. Ini wall. Oke, gimana cara merapikan ini? Teman-teman bisa ke tab mode. Nah, teman-teman pastikan kursor ini di tengah. Nih, saya pencet shift lalu klik. Oke, kita bisa object set origin to 3D cursor. Atau kalau teman-teman nggak bisa dipikir, teman-teman apply. Nah, ketika dia apply dia langsung kan. Ketika dia apply karena dia sudah sama. Oke.